لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan sama dirahmati, diberkahi, dan semoga kita sama diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di ini saat dan di ini tempat kita sama bisa hadir duduk bersimpuh dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Semoga hadirnya kita, duduknya kita di ini masjid yang mulia, mudah-mudahan bisa menjadi saksi untuk sama kita bisa hadir di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal hikmah khutbah khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi khatib dan kepada hadirin jemaah rahimakumullah, mari sama kita kokohkan iman dan takwa kita, kita kuatkan akidah dan keyakinan kita, dan kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai lepas, sirna, lentur dan luntur. Perintah-perintahnya sama kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang sudah kita laksanakan, dan segala bentuk perjuangan dan pengorbanan baik harta, waktu, tenaga, pikiran, semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Orang-orang bijak pernah mengatakan hidup adalah perjuangan. Perjuangan perlu pengorbanan. Berani hidup harus berani berjuang. Berani berjuang harus rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, selesai hidup. Ungkapan yang cukup singkat dan ringkas namun luas maknanya, ijaz mungkin dalam ilmu balaghah namanya. Demikian hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai seorang pribadi muslim kita mesti mau berkorban dalam makna yang lebih luas, karena pengorbanan menjadi harga mati bagi iman. Pengorbanan menjadi harga mati bagi iman. Artinya sehebat apa dan sekuat apa keimanan kita harus terlihat pada seberapa gigih kita berjuang dan seberapa banyak kita berkorban di jalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini ulama mengajarkan kepada kita, apapun bentuk perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan di dunia ini, konsepnya adalah lillah, fillah, wa ilallah. Lillah, kita berjuang, kita berkorban hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fillah, di jalan yang dicintai Allah. Kenapa? Karena semua kita, setiap kita, siapapun kita, satu waktu akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah ideologi kita sebagai seorang pribadi muslim yang mesti terus terhujam di dalam jiwa kita dan pun anak-anak kita. Kendati pun dalam prakteknya tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, sulit memang. Tapi
Tapi demikianlah agama mengajarkan kepada kita minimal 5 kali sehari semalam akidah, keyakinan, ideologi, ikrar ini kita baca di dalam sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah yang mengatur semesta alam dan jagat raya ini. Maka begitulah hadirin jamaah rahimakumullah dalam sejarahnya. Sebagaimana kita maklum bersama bila kita tengok kembali Nabi Ibrahim beserta keluarganya, begitu kuat akidah dan keyakinannya kepada Allah sehingga beliau mampu melewati berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diuji dengan orang tua sampai penyembah berhala lulus. Beliau diuji dengan masyarakat sampai dibakar oleh kaumnya berhasil. Beliau diuji dengan pernikahan, diuji dengan anak sukses. Pertanyaannya mungkin hadirin jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana kita yang hidup di akhir zaman? Saya mengutip pendapat dari seorang Dr. Ali Syariati dalam kitabnya Al-Hajj. Beliau mengatakan bahwa sejatinya Ismail adalah mesti kita jadikan sebagai ibrah, simbol dalam kehidupan kita. Bila Ismailnya Nabi Ibrahim adalah putranya sendiri, lantas siapa Ismail kita? Bisa jadi diri kita, bisa jadi anak dan istri kita, bisa jadi harta kita, bisa jadi pangkat dan jabatan kita, bisa jadi pekerjaan kita, seluruhnya bisa menjadi Ismail kita yang suatu saat kita akan diuji dengan semua itu. Mampukah harta yang kita miliki? Mampukah anak istri yang kita cintai? Mampukah pangkat dan jabatan yang kita bangga-banggakan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, atau malah sebaliknya? Karena tidak sedikit orang karena cintanya kepada harta dikejarnya dunia membuat dia lupa ibadah. Maka janganlah sampai hadirin rahimakumullah kecintaan kita kepada apa yang kita miliki di dunia ini membuat kita lupa kepada Allah yang memberikan semuanya itu. Dunia memang harus kita raih karena memang kita hidup di dunia, tapi dunia tidak hanya untuk dunia, tapi dunia juga untuk akhirat. Agar apa? Agar kita selamat tidak hanya di dunia tapi juga nanti di hari akhirat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menasihati dan mengajarkan kita dan berikan sebuah prinsip dalam kehidupan. Kata beliau, jadikan dunia ini di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di lubuk mata. Artinya jadikan dunia hanya di tangan saja, jangan sampai kita masukkan ke dalam hati, karena hati ini luas. Seberapapun banyak harta yang kita miliki gak akan pernah ada puasnya dan gak akan pernah ada cukupnya. Akhirat baru kita masukkan ke dalam hati. Maka dalam agama kita boleh iri ketika melihat ada orang yang lebih muda, dia lebih rajin ibadahnya. Kita boleh iri ketika ada orang yang lebih sederhana, lebih banyak sedekahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kematian di lubuk mata. Artinya adalah bahwa setiap kita semakin hari semakin dekat dengan titik yang disebut dengan kematian. Kullu ma huwa atin wa kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang akan datang pasti datang, dan setiap yang akan datang semakin dekat, dan itulah yang disebut dengan kematian. Maka jangan sampai di saat kematian semakin dekat dengan kita semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari masjid, majlis taklim dan lain sebagainya, atau malah kadang lebih sibuk dengan sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa mati. Maka terakhir Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya memberikan 3 rumusan dalam hidup. Kata beliau, yang pertama adalah janganlah kita mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa mati. Yang kedua, hiduplah lillah agar hidup kita tidak lelah. Dan yang terakhir, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi kita jangan rela kehilangan Allah karena sesuatu. Semoga manfaat.